Terima kasih kalian sudah klik video ini. Bagi kalian yang ingin ikutan Cerberus Copy Trading, langsung saja klik link deskripsi yang ada di bawah ini dan langsung akan muncul tampilan seperti ini. Lalu silahkan kalian langsung klik daftar. Bagi yang belum punya akun, untuk username itu bebas. Misalkan nama username-nya adalah pemula trading, dan jangan lupa untuk di akhir username-nya diberikan @cerberus.com. Jika kalian tidak mengetik cerberus.com, maka akun Anda tidak akan bisa terdaftar. Untuk password silahkan kalian pilihkan sendiri. Untuk nama silahkan bebas. Untuk nomor handphone harus nomor handphone yang aktif, karena jantung Cerberus Copy Trading itu ada di dalam nomor handphone. Jika nomor handphone berbeda, maka Cerberus Copy Trading tidak akan berlaku. Untuk kode referral bisa diisi atau bisa dikosongkan. Setelah kalian sudah mengisi semuanya, bisa langsung kalian klik register dan akan muncul tampilan seperti ini. Untuk mengaktifasi Cerberus Copy Trading, bisa langsung kalian WA admin terhadap nomor ini, dan untuk biayanya adalah 4 juta rupiah untuk member reguler dan 40 juta rupiah untuk member eksklusif. Jika kalian ingin mengetahui simulasi profit tradingnya, langsung bisa kalian klik kalkulator Cerberus, masukkan modal dengan satuan dolar, klik 1000 misalkan, dan untuk jumlah harinya max 365, langsung klik hitung. Setelah itu akan muncul seperti ini dan scroll ke bawah. Nah, di sini adalah total profit bersihnya, yaitu totalnya adalah 3.293. Untuk info lebih lanjut, silahkan WA admin di nomor ini. Selamat menikmati materi di video kali ini. Salam traders, balik lagi sama saya Adi Firmansyah di channel ESG. Oke, kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang cukup penting, di mana akhir-akhir ini banyak sekali berita yang menurut saya cukup aneh ya. Berita ini menyebabkan ketidakpastian di dalam dunia cryptocurrency, atau bahkan kalian ini adalah salah satu orang yang memakan secara mentah-mentah berita tersebut. Apa hubungannya berita tersebut dengan fundamental-fundamental yang berhubungan dengan bubble pecah atau di mana crash akan segera datang? Ada dua hal yang perlu kalian ketahui di sini yang mau saya bahas, yang mungkin saya yakin salah satu di antara kalian atau mungkin mayoritas dari kalian menganggap berita ini adalah berita benar. Yang pertama, di beberapa hari yang lalu itu terdengar ada seekor paus. Paus ini seangkatan sama pencipta Bitcoin itu sendiri, alias seangkatan dengan Satoshi Nakamoto. For your information aja, ketika kita membuat wallet, kita ini bisa mengetahui bahwasanya wallet itu dibuatnya kapan ya. Jadi si wallet ini atau wallet yang seangkatan dengan Satoshi Nakamoto itu, atau bahkan mungkin itu Satoshi Nakamoto sendiri ya, atau pencipta Bitcoin itu sendiri ya, memindahkan total Bitcoin senilai 80.000 Bitcoin. Yang dimana 80.000 Bitcoin ini cukup lumayan banyak ya. Kalau 80.000 Bitcoin itu berarti setara 153 triliun. Yang dimana ini adalah jumlah yang cukup besar. Nah, beritanya adalah, ini gue nggak tahu ya, orang itu narasinya memang supaya Bitcoin bull run atau memang semuanya adalah trap. Anehnya, banyak sekali berita-berita yang mensangkut pautkan tentang kejadian dam sedikit kemarin. Bukan dam ya, ini mah koreksi ya kata saya mah ya. Yang ini nih, yang ini dari area sekitar 120.000 ke area sekitar 114.000. Ini sebagian orang menganggap bahwasanya ini adalah efek dari penjualan Bitcoin itu sendiri, yang total bernilai kurang lebih 153 triliun atau 80.000 Bitcoin. Padahal yang sebenarnya terjadi itu nggak kayak begitu. Gini, ada dua cara mengetahui transaksi terjadinya penjualan Bitcoin itu sendiri ya. Kalau misalkan alasannya cuma karena alamat wallet paus ini pindah dari A ke B, itu lu aneh kalau bilang bahwasanya paus itu akan ngejual, paus itu akan trade in, paus itu akan swap dan sebagainya. Itu aneh menurut gue ya. Jadi cuma ada dua cara, yang satu caranya hampir nggak masuk akal, tinggal satu caranya aja gitu ya. Cara yang pertama adalah ketika dia menggunakan transaksi DEX, maka itu sudah bisa kita pastikan transaksinya benar atau valid. Kalau dia memindahkan dari alamat private-nya terhadap checks atau centralized exchange ya, itu aneh menurut saya kalau kalian itu tiba-tiba berasumsi, wah dia orang ini udah kok menjual semuanya dan lain sebagainya. Padahal setelah saya telusuri tentang 80.000 Bitcoin ini, dia hanya menjual kurang lebih sekitar 6.000 Bitcoin ya. Bahkan kalau saya telusuri lagi ini lebih dalam, ini tuh bukan semacam seperti penjualan massal, tetapi pemindahan sistem keamanan yang baru dari wallet yang lama ke wallet yang baru. Dia ini ngejual cuma sekitar 6.000 Bitcoin. Kalau cara kedua itu hampir nggak masuk akal. Harus ada pernyataan dari CEO atau developer dari exchange tersebut. Contoh, 80.000 Bitcoin ini dipindahkan ke checks. Contoh,
Binance atau OKX atau Bybit atau bahkan Indodax. Waduh, kalau Indodax udah viral banget itu. Bitcoin itu tiba-tiba langsung down karena tidak sanggup ya untuk menahan gejolak 80.000 Bitcoin gitu ya. Nggak mungkin kuat tuh Indodax nahan 153 triliun atau sekitar 160 triliun, itu nggak mungkin kuat gitu kan. Nah, setelah udah dipindahkan ke CEX, harus ada pernyataan dari developer atau CEO bahwasanya itu sudah terjadi atau setidaknya bukti transaksi order book yang terjadi di dalam CEX tersebut ya. Jadi cuma ada dua cara untuk mengetahui itu Bitcoin itu udah dijual apa belum. Yang pertama, dia harus transaksi menggunakan DEX atau Decentralized Exchange seperti Fork Delta, MetaMask dan lain sebagainya. Kalau dia pindahkan ke CEX seperti Binance, Bybit, Indodax, Pintu, Thrift dan lain sebagainya, itu nggak mungkin bisa terdeteksi sama kita kecuali kita sanggup untuk men-screenshot order book dan pernyataan dari CEO sendiri. Sedangkan order book ini juga terjadinya terbatas, alias dia setiap detik ini berubah dan akan terforsir setiap beberapa kali transaksi akan tidak terdisplay di dalam exchange itu sendiri. Gitu ya. Cuma ada dua cara kayak gitu. Berita ini itu muncul dengan sebuah narasi yang cukup aneh bahwasanya Paus telah menjual 80.000 Bitcoin dan efeknya Bitcoin hanya turun 3%. Ini dari mana beritanya? Fix ya, itu sudah saya pelajarin. Ini semuanya adalah berita bohong atau hoax. Ya, yang katanya adalah dia menjual kurang lebih 80.000 Bitcoin, ternyata cuma 6.000 Bitcoin. Bayangkan saja 6.000 Bitcoin itu sudah sanggup menggoncang tingkat volatilitas 120.000 ya ke area sekitar 114.000. Tuh berapa? Kurang lebih 5.000 dolar. Oke? 5.000 dolar tuh cuma ngejual segitu aja, cuma 6.000 dolar. Berarti kalau dia ngejual 60.000, kemungkinan dari kemungkinan tadi yang 6.000 itu 5.000 dolar, kalau jual 50.000 mungkin turun 50.000 dolar. Ini bukan tentang masalah bang likuiditas Bitcoin kan sebanyak itu, dia kuadriliun dan sebagainya. Enggak, likuiditas volume itu beda. Likuiditas dengan volume itu beda. Order book dengan volume itu juga beda. Yang dimana kalau kalian tahu Fear and Greed Index-nya sekarang itu lagi kenceng banget. Order buy-nya itu tidak sekencang order sell-nya gitu kan. Jadi kalau misalnya kalian tahu nih atau kalian pahami bahwasanya pada saat tingkat volatility Bitcoin itu mencapai ATH, itu akan gampang kedam. Bang, kalau misalnya 50.000 Bitcoin harusnya nggak bisa kedam Bitcoin. Iya, kalau keadaannya sideways di harga normal, bukan harga ATH seperti ini. Kemarin dijual 6.000 Bitcoin aja turun sampai 4%. Bagaimana kalau dijual 60.000 Bitcoin? Apa nggak turun sekitar 50.000 dolar? Bagaimana kalau dijual semuanya 80.000 dolar? Apa nggak turun sekitar 60%? Atau bagaimana jika banyak orang yang ikut terfomo untuk menjual hal tersebut? Yang terjadi ya semuanya akan terjadi crash gitu ya. Jadi saya sarankan untuk kalian itu mencek segala apa yang ada di dalam media sosial semuanya, karena banyak sekali yang digoreng ya. Media sosial itu sekarang sedang ngegoreng Bitcoin bakal bullish, Bitcoin bakal rally dan sebagainya. Padahal halnya nggak terjadi kayak begitu. Sekarang banyak yang bilang, wah itu aja dijual sebegitunya, Bitcoin masih strong buy ya, orang-orang tidak panik sell dan sebagainya. Baru dijual 6.000 bos, itu udah turun 5.000 dolar. Bayangin aja, kalau itu 6.000 itu nggak nyampe 10% dari 80.000 loh ya. Nggak nyampe 10% dari 156 triliun rupiah. Ya, kayak begitu ya. Nah, jadi harus kalian paham nih bahwasanya berita itu hoax. 80.000 dijual itu hoax, yang dijual itu cuma 6.000 dolar aja, bukan 80.000 dolar. Jadi ini lebih kepada pemindahan keamanan atau pemindahan aset dari alamat wallet yang lama. Mungkin mereka takut lupa persekatannya dan sebagainya, atau mungkin mereka dipindahin ke hot wallet atau cold wallet yang baru. Nah, saya nggak tahu tuh. Intinya ini hanya sekedar pemindahan keamanan atau bahkan sinyal negatif. Kalau saya ngeliatnya gini sih, ini berkaitan dengan hal kedua. Hal keduanya apa bang? Gini, di beberapa crash yang lalu, kalau misalkan kalian tahu crash yang lalu sampai 90%, 70%, ada kurang lebih sekitar 5 kali crash atau bahkan plus 1 crash mini yang terjadi ini nih. Nah, pada saat terjadi crash itu juga banyak sekali narasi. Kalian pasti tahu kan bahwa saya sekarang berita atau fundamentalnya itu banyak sekali terjadi narasi-narasi para retail dan investor-investor besar itu sedang berbondong-bondong ngeborong harga Bitcoin itu sendiri ya. Pakai apa ya? Oke, gini aja. Kalian coba pakai mesin waktu. Sekarang kan mesin waktu itu menurut kalian kan mustahil. Tinggal kalian searching Google aja. Tinggal kalian searching Google apa yang terjadi pada saat Bitcoin crash pada masa itu. Before crash itu terjadi sebuah narasi Bitcoin akan rally. Bitcoin akan rally. Bitcoin akan buruan. Institusi akan membeli. Ingat ya, Bitcoin itu memakan atau dimakan. Ketika narasi yang didengungkan adalah bullish, maka akan terjadi bearish. Ketika narasi yang akan didengungkan adalah bearish, maka yang terjadi akan reversal alias bullish. Masa-masa seperti ini udah terjadi kurang lebih 2 kali saya alami, dan memang sudah terjadi 4 kali. Tapi kalau misalnya beberapa kalinya saya nggak ngalamin ya, saya cuma ngalamin 2 kali dan 1 kali ini. Jika memang terjadi narasi-narasi yang sama dengan sesuai apa yang saya pikirkan dan yang terjadi di masa lalu, narasi bullish atau narasi rally yang didengungkan bekerja sama dengan ya tadi salah satu buktinya bahwa saya 80.000 Bitcoin katanya udah ngejual, padahal belum.
Padahal itu bisa jadi prepare. Nah, nyambungnya apa no? Hal kedua ke hal yang pertama. Hal pertama ini bisa menjadi sebuah sinyal negatif yang dimana kita tidak disiapkan, mental kita tidak dipersiapkan keadaan 80.000 Bitcoin itu tadi. Kita udah meleng ini. Kita padahal tahu kalau 80.000 Bitcoin itu dipindahkan ke suatu alamat, entah itu DEX atau apa kan kita nggak tahu ya, atau bisa disebar di sebagian checks kita nggak tahu. Kita dipaksa untuk melupakan 80.000 Bitcoin dan akan difokuskan terhadap rally. Setelah order book menggemuk, maka 80.000 Bitcoin itu akan di instant dump bisa jadi. Yang akhirnya metode yang kalian pakai itu berbeda dengan metode cukong yang pakai atau pause yang pakai. Ketika kalian berbondong-bondong beli, mereka akan berbondong-bondong menjual. Dan terjadi kepanikan FOMO, jual atau sell panic atau panic attack, di mana Bitcoin itu akan crash sampai ke 50% atau bahkan 80% atau bahkan mungkin 90%. Uang yang tadi sudah disediakan di atas itu dijual udah dalam bentuk USD atau fiat, itu disiapkan lagi di bawah. Ya, untuk apa? Untuk serok. Serok apa? Serok kepanikan kalian. Di saat kalian FOMO beli, mereka akan jual. Di saat kalian FOMO jual, mereka akan beli. Begitulah permainan cukong. Dan itulah kenapa alasan lo nggak kaya-kaya. Jadi dua hal itu yang saya ingatkan, ya. Dua hal itu yang saya ingatkan bahwasanya Bitcoin akan terjadi suatu drama besar karena 80.000 Bitcoin itu sebenarnya belum dijual, cuma 6.000 Bitcoin aja udah turun 4%. Itu mungkin tes pasar dan memaksa kita untuk melupakan perpindahan 80.000 Bitcoin. Lalu yang kedua, narasi-narasi retail yang sama ini mirip banget sama narasi-narasi yang sebelumnya, atau mungkin bisa jadi Agustus ini adalah sebuah sinyal. Agustus, September, Oktober, November, Desember bisa jadi bearish parah-parahnya, ya. Itu tadi hal yang sama telah terjadi seperti cycle-cycle sebelumnya. Ya, perpindahan Bitcoin besar-besaran, nggak dump ketika semuanya meleng, retail katanya ngeborong dan sebagainya, tahunya mereka ngejual dan kalian panik, mereka juga di bawah. Oke? Semoga bermanfaat video kali ini yang saya sampaikan. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Logikanya ini kalau kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Edi Firmansyah, use your logic dan salam trader. Gak mau ribet trading? Join share baru saja.